menekankan bahwa halayak atau audiens itu aktif. Mereka mampu memproses isi media dan memilih media berdasarkan kebutuhan dan kepuasannya gitu ya. Jadi kita sebagai halayak justru punya kuasa gitu ya untuk menentukan media mana yang ingin saya konsumsi gitu ya. Media mana yang ingin saya percaya. Eh, Film atau apa di televisi gitu misalnya, kita bisa memilih acara mana yang akan saya simak dengan serius dan percayai pesannya, dan acara yang mana yang hanya saya tonton sebagai hiburan, hanya sebagai tontonan untuk menghabiskan waktu gitu misalnya. Jadi saya mengkonsumsi media televisi tersebut untuk memenuhi tujuan-tujuan saya. Ketika saya punya tujuan atau kebutuhan untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa yang aktual, gitu ya, saya akan menonton berita. Ketika saya bosan, gitu, pengen dihibur, saya akan menonton Lapor Pak, misalnya ya. Atau kalau saya lagi pengen apa, ikutan nyanyi, lagi pengen dengerin koplo atau dangdut, di kita halayak sendiri yang menentukan apa kebutuhan yang ingin dia penuhi lewat media massa, gitu ya. Kalau saya mau eh, dipuaskan keingintahuan dan apa, validasi saya bahwasanya Anies Baswedan adalah capres paling ideal untuk pemilu 2024, saya akan memilih Metro TV gitu ya, untuk jadi media utama sumber informasi saya. Gitu ya. Kalau misalnya saya tidak suka dengan Anies Baswedan, saya tidak mau menonton Metro TV lagi. Jadi saya punya kuasa untuk menentukan media mana, acara mana, dan bagaimana saya mengonsumsi media gitu ya. Dan ketika misalnya saya tidak sengaja, misalnya saya sebagai pendukung Anies Baswedan gitu ya, ketika saya dengan tidak sengaja scroll di HP, tahu-tahu ngelihat konten TikTok yang menjelek-jelekkan Anies Baswedan, saya juga punya kuasa untuk tidak percaya gitu ya, atau baru 2 detik saya tidak jadi nonton itu konten TikTok, langsung saya swipe ke atas gitu ya, ganti aja sama konten lain yang lebih saya sukai gitu. Itu adalah bentuk-bentuk dari bagaimana halayak dianggap aktif dan punya kemampuan dan punya motivasi untuk mengkonsumsi dan memilih isi. Masih dalam efek terbatas, ini dia asumsinya dalam teori uses and gratification, halayak lagi seperti itu, tapi justru halayak dianggap aktif dan justru mendatangi media dan isi pesannya untuk dia serap ke dalam kesadarannya gitu ya. Nah, yang kedua adalah setelah motivasi dan tujuan, halayak juga aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhannya. Gitu. Karena ada banyak pilihan media dari dulu sampai saat ini semakin banyak lagi gitu ya. Jadi kita aktif untuk memilih mana yang paling cocok, mana yang paling disukai gitu ya. Pemilihan ini dipengaruhi oleh faktor sosial dan psikologis.
Mereka yang datang dari latar belakang sikap-sikap tertentu, psikologis tertentu, latar belakang sosial tertentu, sangat mungkin untuk memilih media yang berbeda dari kelompok sosial dan latar belakang psikologis yang lain, gitu ya. Nah, sebagai dampaknya, tentu saja media harus bersaing dengan media dan bentuk komunikasi lain untuk menarik perhatian halayak, gitu. Karena saat ini halayak punya apa ya istilahnya itu eh, sebagai kunci gitu ya. Halayak yang menentukan, maka media harus menyesuaikan eh, untuk mencari tahu, menyesuaikan bagaimana supaya isi pesan, kemasan, dan bentuk medianya itu disukai oleh sebanyak mungkin halayak, gitu ya. Artinya asumsi dari teori ini menyebutkan bahwasanya terjadi kompetisi antar media massa, gitu ya. Nah, lalu halayak juga dapat mengartikulasikan motivasi menggunakan media. Artinya halayak itu benar-benar paham, dia bisa menyebutkan kenapa gua nonton ini. Gua pengen nonton Metro TV karena pengen lihat Anies Baswedan gitu misalnya. Eh, gua mau lihat TikTok aja karena mau lihat orang joget-joget gitu misalnya ya. Gitu. Eh, intinya adalah mereka paham betul dan bisa eh, memahami kenapa dia punya motivasi tertentu dalam mengkonsumsi media. Contoh kasus adalah seperti yang kita lihat saat ini ya, kompetisi media merebut perhatian halayak gitu ya. Semua upaya dilakukan media massa saat ini untuk merebut perhatian halayak gitu ya. Yang paling mulai dari medianya. Ketika era media baru, media digital di Indonesia berkembang pesat 20 tahun belakangan, semua media massa dalam bentuk-bentuk lain, koran, surat kabar, televisi, radio, mulai juga mencoba eksistensi mereka di ranah media baru di internet gitu. Nah, jadi kita lihat sekarang semua media punya website, semua media punya channel YouTube, semua media punya akun TikTok, akun Instagram, akun Facebook gitu ya. Nah, itu adalah bukti bahwasanya media berusaha untuk terus-menerus hadir dalam berbagai bentuk saluran komunikasi yang bisa menghubungkan mereka dengan halayak. Gitu ya. Nah, upaya ini tentu saja didasari kesadaran bahwasanya karena halayak itu punya kebebasan lebih untuk memilih media tertentu dengan berbagai macam motivasi dan alasannya. Gitu ya. Eh, Artinya adalah apapun yang dilakukan media saat ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk menarik perhatian dari sebesar mungkin halayak. Karena tentu saja semakin besar halayak yang mengkonsumsi media massa tersebut, itu berarti keuntungan ekonomi bagi media massa tersebut. Nah, ini efek terbatas lainnya adalah teori dependensi media. Ini mirip-mirip sebenarnya dengan teori uses and gratification tadi, di mana mereka teori ini memandang halayak sebagai bagian yang aktif dalam rangkaian komunikasi massa, gitu ya. Dan semakin orang tergantung pada media massa, maka akan terasa semakin penting pula peran media massa bagi orang tersebut. Teori dependensi media ini memandang halayak itu ke dalam dua bentuk, yaitu halayak sebagai individu dan halayak sebagai masyarakat. Kalau individu kan perorangan ya. Kalau masyarakat itu
Ya, artinya secara umum gitu. Nah, jadi dianggap individu dan halayak itu adalah dua hal yang berbeda dan membaca kedua bentuk halayak tadi itu juga harus akan timbul dengan efek yang berbeda juga gitu. Nah, ada 4 tahap pembentukan ketergantungan eh, eh, antara individu dan media ya. Disebutkan bahwasanya yang pertama individu itu tertarik pada media massa yang menyajikan konten sesuai kebutuhan mereka, gitu ya. Jadi ya kita memang cari apa yang kita suka, apa yang kita butuh, apa yang kita mau dari media. Asumsi ini, tahapan pertama ini persis seperti asumsi yang ada dalam teori uses and gratification. Lalu yang kedua, hubungan ketergantungan itu dimulai dengan intensitas yang berbeda. Semakin intens, semakin kuat pengaruh media massa pada individu tersebut. Gitu ya. Jadi kalau kita menonton acara berita yang sama, tema yang sama, terus-menerus, kalau sesekali tidak akan berpengaruh. Tapi kalau semakin intens, dia akan berpengaruh pada individu tersebut. Ini mirip-mirip dengan teori kumulatif ya. Nah, jadi semakin sebentar ya. Individu yang semakin terlibat dengan media massa memungkinkan pemrosesan dan penghafalan informasi. Ya. Jadi begitu sangat tertanam pesannya akan menyebabkan halayak mengingat informasi. Bentuk mengingat ini misalnya kalau kita menonton saluran televisi di grupnya MNC terlalu sering, terus-menerus mungkin kita jadinya akan hafal atau sering terngiang-ngiang di kepala Mars Perindo gitu ya. Atau kalau dalam konteks media digital, media baru di sosial media, ketika teman-teman sering melihat konten-konten di TikTok dengan latar suara ngopi masenya Happy Asmara, lagu itu akan terngiang-ngiang, sering terngiang-ngiang gitu ya. Ketika kita mau ngopi, kok tahu-tahu di kepala kebayang Happy Asmara nyanyi ngopi masih gitu ya. Lagi makin diseruput kopinya, makin kencang lagunya di kepala kita. Nah, itu yang terjadi ketika pemrosesan itu menimbulkan efek penerimaan gitu ya. Nah, keterlibatan yang semakin kuat akan memungkinkan efek media pada tingkat kognitif, afektif ya, dan perilaku jangka panjang kita. Gitu. Nah, tapi ini tidak berlaku pada masyarakat gitu ya. Masyarakat dianggap lebih heterogen ya. 4 tahap pembentukan ketergantungan ini terjadi pada individu gitu. Makanya halayak dalam teori dependensi media ini dibagi dua, yaitu halayak sebagai individu atau halayak sebagai masyarakat dalam yang punya struktur sosial yang berbeda gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kita sebagai individu itu kan orang yang berbeda dengan ketika kita di dalam masyarakat gitu ya. Ketika sebagai individu mendengarkan lagu Ngopi Mase, Happy Asmara tadi mungkin kita bisa sambil joget-joget gitu ya. Tapi ketika kita sebagai masyarakat, tentu ketika mendengarkan lagu itu ya paling kita senyum-senyum saja gitu. Kalau tidak tahan jogetnya paling jempol kita aja meliuk-liuk gitu ya.
Contoh kasusnya adalah, kecanduan media sosial saat ini, gitu ya. Media sosial itu adalah bentuk media baru ya saat ini ya. Penggunanya ada banyak di seluruh dunia. Fenomena media sosial yang interaktif dan menyenangkan mampu memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan penggunanya, bukan cuma informasi ya, tapi juga hiburan. Akibatnya adalah banyak pengguna media sosial yang tak bisa dipisahkan dari penggunaan media sosial dalam kesehariannya. Ini terjadi dalam bentuk individu, tapi banyak gitu ya. Tapi ketika kita berinteraksi di luar ranah virtual, tentu kita akan menjadi sosok yang berbeda gitu. Dan kita sebagai bagian dari kehidupan sosial juga akan bersikap dengan cara yang berbeda sebagai efek dari pesan informasi dan eh, media tersebut gitu ya. Nah, efek kumulatif ya. Eh, Efek kumulatif itu penumpukan ya. Kemarin kita sempat membahas salah satu teori yang populer juga dalam komunikasi massa, yaitu teori kultivasi. Teori ini mulanya dicetuskan oleh George Gardner sebagai hasil risetnya pada penonton televisi. George Gardner itu, ini saya ulang sedikit ya, dia membagi tipe penonton televisi ke dalam dua bagian ya. Ada yang dianggap penonton ringan yang menontonnya sebentar saja dalam sehari kurang dari 4 jam misalnya. Lalu ada penonton berat atau heavy viewer yang mereka menonton televisi dalam uh, kumulasi waktu ya, akumulasi waktu menontonnya itu 4 jam atau lebih dalam sehari ya. Nah, teori kultivasi ini bahasa Indonesia kultivasi itu penanaman gitu ya. Penonton berat heavy viewer itu dianggap secara tidak sadar karena waktu menontonnya yang panjang, terjadi penanaman informasi dan kesadaran yang eh, memasuki alam pikiran penonton tersebut gitu ya. Nah, jadi ketika orang udah kelamaan nonton televisi, maka tertanam dalam kesadarannya bahwasanya ya dunia ini ya seperti yang dia tonton di televisi. Teori ini semula berlaku hanya untuk penonton televisi ya. Tapi saat ini juga relevan dengan kemunculan media baru eh, sebagaimana yang kita lihat lewat media sosial atau media online. Teori kultivasi ini juga relevan gitu ya, relevan lagi gitu. Jadi teori yang tadinya ditujukan hanya untuk penonton televisi, ternyata dengan fenomena sosial dan komunikasi massa saat ini bisa juga tetap relevan gitu ya. Contoh kasus teori kultivasi itu adalah sinetron dan konsumerisme. Teman-teman boleh googling atau riset sendiri. Ada banyak sekali jurnal-jurnal yang membahas pengaruh tayangan sinetron dan sikap konsumtif gitu ya. Pada sejak tahun 90-an, tayangan sinetron di televisi itu ya berbagai macam ya, saya nggak bilang semua, tapi banyak gitu ya, yang sudah mendapat sorotan dari para psikolog atau sosiolog gitu ya, karena seringkali menyajikan gaya hidupnya itu yang konsumtif. Kita lihat di sinetron itu orang apa kaya semua, tajir semua gitu, nggak nanggung nanggung deh pokoknya gitu ya.
Eh, dan itu menyebabkan orang-orang berpikir ya tujuan hidup itu ya seperti itu, kayak gitu ya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Kadang-kadang ada juga sinetron yang mohon maaf menceritakan tentang orang yang hidupnya susah, miskin, tapi cantik sekali gitu ya. Akibatnya dan kadang-kadang ya ketika ada sinetron seperti itu, iklannya itu iklan pemutih wajah, kosmetik untuk mempercantik kulit gitu ya. Jadi penonton tadi sudah dipertontonkan bagaimana eh, siapapun gitu ya, mau dia kerjanya apapun ya, orang yang ekonomi menengah ke bawah gitu ya, tapi tetap cantik dan glowing. Setelah dia menonton itu masuk iklan skincare gitu ya. Penonton kemudian akan membuat asosiasi gitu ya. Lalu jadinya banyak remaja itu yang nggak apa-apa kurang makan asal cukup skincare gitu. Itu fenomena itu terjadi gitu ya. Nah, tayangan sinetron yang disiarkan terus-menerus dikonsumsi anak-anak hingga orang dewasa yang menampilkan gaya hidup yang konsumtif baik secara eksplisit maupun implisit ya. Nah, ternyata dianggap memicu munculnya sikap konsumerisme eh, pada masyarakat kita yang menonton tayangan sinetron tersebut gitu ya. Dalam konteks media baru, contoh kultivasi ini juga bisa kita lihat dalam komunikasi dan interaksi pengguna media sosial gitu ya. Ketika banyak konten-konten di media sosial yang eh, menampilkan footage-footage asli gitu ya, video-video yang direkam oleh netizen gitu, misalnya soal perselingkuhan gitu ya, maka muncul pandangan-pandangan tertentu di jadi perselingkuhan. 2 hari kemudian muncul lagi video rekaman pacar digerebek di kos-kosan dengan perempuan lain gitu. Lalu selingkuh lagi di mana? Digerebek di tempat makan. Itu banyak di media sosial, di TikTok, di Instagram, di Twitter gitu ya. Lalu muncul pemahaman di beberapa netizen, wah semua laki-laki sama, katanya gitu ya. Itu adalah bentuk dari efek yang disampaikan oleh teori kultivasi. Atau misalnya beberapa waktu lalu kita melihat banyak selebgram yang tayangan-tayangan flexing gitu ya. Sultan dari Surabaya, Sultan dari Medan, Sultan dari mana-mana gitu ya. Mereka pamer harta, pamer kekayaan gitu ya. Nah, itu tertanam terus-menerus dan itu seperti mengakumulasi kesadaran dari halayak yang jadi berpikir bahwasanya ya tujuan hidup itu ya bermewah-mewahan, flexing gitu, pamerkan gitu, supaya bisa dipamerkan di media sosial gitu. Itu adalah bentuk dari efek kultivasi gitu ya. Sering kita lihat sekarang orang-orang itu kalau jalan-jalan gitu ya, kalau nggak ditampilin di media sosial kayak nggak jalan-jalan gitu. Seringkali bahkan jalan-jalan ke tempat yang pemandangan alamnya indah, menyenangkan, yang harusnya bisa merefresh pikiran kita dari rutinitas, dari pekerjaan, dari tugas-tugas kuliah, tapi kita malah sibuk membuat instastory atau membuat konten-konten gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak
menikmati keberadaan jasad dan pikiran kita di tempat itu pada saat itu karena kita sibuk memikirkan gimana ini supaya kontennya bagus. Kita baru menikmati tempat itu nanti ketika di rumah, ketika sudah diposting di Instagram Story, diposting di TikTok, diposting di Reels gitu ya. Nah, kita baru menikmatinya setelah itu terposting gitu ya. Jadi pikiran kita mungkin menikmati, tapi badan kita sudah tidak di situ lagi. Orang kita udah pulang, gitu ya. Nah, itu adalah efek dari pesan-pesan flexing, pesan-pesan pamer, gitu ya, yang terkultivasi dalam pikiran halayak. Selanjutnya, sebagai salah satu efeknya adalah kita pun melakukan flexing, gitu, yang kemungkinan akan terkultivasi juga ke followers yang menonton konten-konten yang kita buat. Gitu. Nah, lalu ada efek kumulatif lainnya adalah agenda setting. Ini kayaknya udah capek nih. Udah 2 kali kita bahas sebelumnya ya. Tapi efek kumulatif ini dia melihat komunikator atau media massa yang justru memkuat antara penekanan yang diberikan pada isu-isu oleh media atau agenda media dan penilaian halayak gitu ya. Hubungannya sangat kuat gitu. Jadi ketika media massa menganggap isu ini penting dan perlu ditampilkan disampaikan kepada halayak secara kumulatif lama kelamaan masyarakat atau halayak juga akan menganggap isu atau agenda media tersebut sebagai hal yang penting dan tertarik perhatiannya gitu ya. Jadi agenda setting memang diciptakan oleh media massa, tapi efeknya kepada halayak itu sifatnya kumulatif, tidak terjadi efek itu tidak muncul secara spontan, gitu, secara langsung dalam satu kali pengiriman pesan dalam satu bentuk agenda setting tidak akan mempengaruhi pemikiran atau ketertarikan dan minat halayak kepada isu tersebut. Maka untuk menimbulkan efek yang diharapkan, agenda setting tersebut dilakukan oleh media secara berkala terus-menerus. Ya, rangkaiannya kemarin sudah kita ulas ya, ada kegiatan-kegiatan rapat redaksi, ada kegiatan-kegiatan rapat-rapat program ya, tidak hanya berita tapi juga acara-acara lain yang sifatnya seperti drama atau film gitu ya. Mereka punya agenda setting masing-masing yang ingin ditonjolkan dan ditampilkan kepada halayak gitu ya. Nah, contoh kasus dari agenda setting ini kemarin juga sudah disampaikan ya, mengenai pemberitaan COVID di masa pandemi ya. Di awal masa pandemi COVID-19 itu masyarakat, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia, tentu kesulitan untuk memahami atau mengenali gitu apa ini COVID-19 ini, apa bahayanya, apa risikonya, bagaimana penularannya gitu ya. Tapi ketika WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global dan banyak negara mulai melaporkan kasus-kasus COVID-19, seluruh media di dunia mulai bergerak dan menjadikan COVID-19 sebagai agenda settingnya, gitu ya. Dan isu soal COVID-19 selalu jadi headline, selalu jadi sajian utama
diulas dari berbagai macam angle, menampilkan berbagai macam contoh peristiwa, menghadirkan berbagai macam narasumber dari berbagai kepakaran dan keilmuan gitu ya untuk menguatkan eh, ide bahwa COVID-19 ini adalah agenda yang penting yang harus diperhatikan oleh eh, halayak media massa gitu ya. Nah, karena berlangsung terus-menerus dalam beberapa bulan halayak mulai paham, kita jadi mulai merasakan efek dari pesannya ya. Kita lebih teredukasi mengenai penyakit COVID-19, mengenai bagaimana penanganan ketika kita terkena COVID-19, mengenai apa yang harus kita lakukan ketika ada anggota keluarga atau teman yang terpapar COVID-19 gitu ya. Nah, itu adalah efek-efek positif dari bentuk agenda setting yang dijalankan oleh seluruh media massa secara global gitu ya. Nah, itu adalah tadi bagaimana beberapa teori-teori efek dalam komunikasi gitu ya. Mungkin sebagian tadi ada yang ketinggalan, saya akan scroll dari awal sedikit supaya bisa dilihat teman-teman yang datang belakangan ya. Tapi saya nggak jelasin lagi ya, silahkan dibaca aja gitu ya. Nah ini teori komunikasi itu ada yang khusus membahas efek, ada yang membahas soal komunikator, ada yang membahas isi pesan ya. Hari ini kita bicara soal teori-teori komunikasi yang fokus membahas efek media. Nah, ada efek kuat, ada efek terbatas, ada efek kumulatif ya. Jadi efek itu terbagi ke dalam 3 paradigma. Nah, ini efek kuat punya pengaruh yang sangat kuat kepada halayak dianggap pasif. Lalu ada efek terbatas, di mana halayak bisa menyeleksi dan memilih media dan isi pesan, dan pengaruh media dianggap sedikit saja kepada halayak, karena halayak yang lebih aktif. Lalu ada efek kumulatif yang menyatakan efek media itu baru bisa dirasakan halayak kalau berlangsung konsisten dan terus-menerus. Nah, efek kuat ada teori jarum hipodermik dan teori peluru. Nah, kalau efek terbatas ada teori uses and gratification dan teori dependensi media. Oke, nanti bisa dibaca lagi. Nanti saya kirim lewat Mas Febri ya. Kalau efek kumulatif ada teori kultivasi, kita sudah bahas beberapa minggu lalu, dan agenda setting. Gitu. Oke, teman-teman, barangkali ada pertanyaan atau lampunya mati rupanya. Ada pertanyaan atau yang mau disampaikan karena ini pertemuan terakhir mau menyampaikan unek-unek juga boleh. Silakan. Ada yang mau bertanya?
Saya Bapak cuman mau ngucapin terima kasih aja selama ini, Bapak udah di beberapa pertemuan udah mengajari kita banyak hal juga, dan kita juga minta maaf apabila mungkin kita juga masih ada banyak kurang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang, Bapak kasih ke kita bisa menerima dan kita bisa, implementasikan itu, dan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak. Terima kasih Mas Gustian. Saya juga banyak minta maaf ya. Beberapa kali saya tidak bisa menghadiri kelas karena berbagai macam alasan ya. Eh, ya murni karena ternyata memang karena saya menjalani, namanya juga praktisi mengajar ya. Gitu. Sebelum mengajar saya praktisi dulu gitu. Jadi memang dalam beberapa kasus kelas terpaksa saya kalahkan gitu oleh pekerjaan saya gitu. Semoga juga ini yang saya sampaikan ada manfaatnya ya. Gitu. Mungkin kalau dari aspek teoritis tidak terlalu mendalam gitu ya, tapi begitulah apa adanya yang dilakukan oleh media massa saat ini terkait teori-teori komunikasi yang kita ulas. Terima kasih Mas Gustian. Iya Bapak. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ngomong-ngomong, ini kalian semester berapa ya? Saya lupa. 2, Pak. Semester 2 ya. Oh iya. Nanti ujian apa? UAS apa? Oh, periklanan ya ditunda. Di Trunojoyo ada, ini kan ada udah masuk kampus Merdeka ya. Nanti boleh kalau mau magang-magang di liputan6.com di Jakarta, kami juga sangat terbuka loh sama mahasiswa-mahasiswa program kampus Merdeka gitu. Sudah ada yang rame itu akhir tahun lalu itu masuk anak-anak kampus Merdeka, magang kampus Merdeka itu sekitar 40-an orang gitu ya, langsung disebar ke berbagai desk gitu ya. Dan karena jumlahnya banyak, nggak mungkin dibiarkan ke kantor. Jadi sebagian besar itu diizinkan atau diajak untuk melakukan peliputan ke lapangan. Gitu. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman tertarik, gitu ya, liputan6.com itu sangat welcome dan punya apa ya mungkin kalian magang baru 2 atau 3 tahun lagi kali ya, 2 tahun kali ya, 2 tahun atau 3 semester lagi kali. Kami sudah punya program, tapi saya nggak tahu juga detailnya ya. Pokoknya memberdayakan anak-anak magang di kampus Merdeka. Saya sendiri sekarang ini menangani 5 orang mahasiswa magang kampus Merdeka yang langsung saya yang handle gitu, saya yang supervisi gitu. Mereka ditempatkan di 2 orang di program-program liputan mendalam, ya, tapi belum tayang, masih dikerjain. Gitu. Ada 2 orang lagi ditempatkan di program video cek fakta, gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman sempat ngelihat video-video cek faktanya liputan6.com ya, kami itu
mencoba untuk meluruskan atau melawan hoaks-hoaks yang lagi rame gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman bakal mungkin akan nemu tuh video-video yang isinya itu yang jadi presenternya itu mahasiswa-mahasiswa dari kampus Merdeka. Kan kalau kita magang itu kan ada nilainya dari kampus ya. Nah, biasanya pengalaman saya sebagai anak magang pun dulu tahun 2004 gitu ya. Dan juga teman-teman mahasiswa yang magang yang saya tangani gitu ya, kalau di televisi atau kalau sekarang media online gitu ya. Kalau mereka sudah muncul di video, ditayangkan di media massa, nilainya pasti bagus gitu. Makanya itu banyak anak-anak magang itu ketika saya kekurangan materi untuk video cek fakta ya, karena video cek fakta liputan6.com itu sudah dikontrak oleh Facebook untuk tayang dalam jumlah tertentu gitu dalam setahun ya. Jadi kemarin karena libur Lebaran lama, saya mudik ke Medan juga lama, jadi saya tidak sempat mengurusi syutingnya video cek fakta. Kemarin saya tawarin ke anak-anak magang itu, ada yang mau bantuin nggak nih bikin video cek fakta, semua pada tunjuk tangan. Mungkin karena mikirnya, wah ini kalau udah dapat satu aja video cek fakta, dia nongol di layar video yang dipublikasi oleh liputan6.com kan, buat laporan ke kampusnya udah mantep gitu mikirnya. Langsung pada berebut. Tinggal sekarang saya yang pusing karena terlalu banyak materi mentahnya, tapi belum sempat diedit. Jadi intinya gitu ya, kalau nanti teman-teman sudah masuk mata kuliah praktek lapangan, barangkali berminat pengen mencoba gitu ya, pengen ke Jakarta nyobain media Jakarta, ya ada banyak pilihan, teman-teman boleh pilih gitu ya. Tapi liputan6.com itu ya kami sudah beberapa kali gitu menangani masuknya anak-anak magang kampus Merdeka gitu, bergelombang gitu mereka. Yang paling rame itu justru yang gelombang pertama itu sampai 40-an orang. Gitu. Sekarang kayaknya ada belasan aja, gitu. Tersebar di berbagai des. Nanti ada kok caranya, jalurnya. Dari Pak Rio atau dari kampus pasti tahu tuh gimana nih cara apply-nya, cara jalur masuknya gitu, itu bisa dilakukan gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, kelasnya segera kita akhiri. Saya sekali lagi minta maaf kalau ada kekurangan, kalau ada yang mungkin salah omongan gitu ya, mungkin menyinggung atau menyakiti perasaan gitu ya. Saya minta maaf sebelumnya. Tunggu, mohon maaf sebentar, saya ada telepon yang harus diangkat. Omongan yang mungkin menyinggung ya, itu perasaan teman-teman. Gitu. Dan kalau mungkin ada kurang terpuaskan gitu dari materi yang saya berikan gitu ya, semoga cukup jelas gitu ya. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi ke Mas Gustian ya, gitu, saya datang sebagai latar belakang praktisi dan tentu saja walaupun pelajarannya teori komunikasi, saya tetap akan memasukkan perspektif saya sebagai praktisi sesuai dengan situasi dan kondisi real yang saya rasakan dan saya alami bekerja di media massa. Gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya, teman-teman? Kalau tidak, tolong boleh nyalain kamera sebentar, kita foto sekali lagi. Karena saya perlu untuk dokumentasi pertanggungjawaban kegiatan kita. Yuk, nyalain kamera sebentar yuk.
Mbak Septi, Mbak Palupi. Siapa nih? Mas Tegar. Mas Febri bisa nyalain kameranya sebentar, Mas. Nah, siap. Oke, tinggal siapa nih? R. Mas Herianto ya. Boleh nyalain kameranya sebentar, Mas. Sama Mas Bara Putra. Mbak Evi-nya malah pergi. Oke, sudah ya. Kita foto bareng ya. Yang mau bergaya silahkan bergaya. 3, 2, 1. Mas Febri pas ngadep samping lagi. Ulang. Lagi. Oh, malah mati. Oke, 2, 1. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Habis kelas ini saya akan infokan ke Pak Rio bahwasanya kelas sudah selesai supaya teman-teman bisa segera dapat soal UAS dan semoga UASnya lancar, nggak ada halangan dan bisa segera liburan, gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Saya boleh leave ya. Kita sudahi kelas kita. Mudah-mudahan ada jodoh bertemu lagi, entah di kelas lagi atau di lapangan atau dimanapun gitu ya. Silakan kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Sampai jumpa di liputan 6. Siap, terima kasih. Info loker nanti Pak. Ya, oke.